mudah-mudahan kita juga semakin paham bahwa kekerasan terhadap lingkungan bukan hal yang bisa diterima dan harus ditolerir. Kawasan ekosistem Loiser bisa sampai di titik bisa hidup in harmony dan in prosperity. Yayasan HK itu dibentuk sekitar 1 dekade yang lalu. Awal ceritanya, saya dan beberapa kolega dulu bekerja di sebuah institusi pemerintah bernama Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Loiser. Di tahun 2012, kita lagi di tengah-tengah kampanye untuk mendorong penegakan hukum terhadap sebuah perusahaan sawit yang membakar hutan di kawasan ekosistem Loiser. Tiba-tiba, badan pemerintah tempat kita bekerja itu dibubarkan oleh gubernur yang baru terpilih di saat itu. Nah, saya dan teman-teman rasanya tuh tidak mau menyerah ya, tidak mau menyerah dengan keadaan, tidak mau menyerah bahwa kita tiba-tiba kehilangan kendaraan untuk bekerja. Lalu kita berpikir, ya udah, kalau gitu kita buat kendaraan baru aja. Dari situ terbentuklah Yayasan HK. Pada akhirnya, Yayasan HK adalah sebuah lembaga yang memutuskan untuk membatasi ruang lingkup kerja kita di kawasan ekosistem Loiser Provinsi Aceh saja. Kita tidak ada rencana untuk melebar kemana-mana, kita tidak ada rencana untuk bekerja di lanskap lain. Dan keinginan kita itu didorong dari kesadaran bahwa masyarakat itu sebenarnya punya hak untuk ikut melindungi hutan. Tapi seringkali hak itu tidak dapat dipergunakan. Hak itu underutilized. Yang kita lakukan, kita percaya bahwa penguatan civil society itu amat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan untuk perlindungan lingkungan yang lebih baik. Jadi goalnya HK adalah penguatan masyarakat untuk perbaikan kebijakan perlindungan kawasan ekosistem Loiser. Ada banyak agenda kegiatan yang sedang kita lakukan, tapi kita menyadari bahwa hal pertama, kita itu bukan otorita pemilik kawasan ekosistem Loiser. Ini berangkat dari keinginan dari masing-masing orang yang terlibat di Yayasan HK. Itu adalah misi yang kita sepakati bersama. Jadi yang kita lakukan itu lebih banyak membantu, mendorong, menguatkan. Karena kita tidak bisa membuat regulasi untuk kawasan ekosistem Loiser. Salah satu yang sedang kita lakukan saat ini itu adalah membantu pemerintah untuk menguatkan rencana tata ruang Aceh dan rencana tata ruang kawasan ekosistem Loiser. Kita juga berkolaborasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten untuk membantu menguatkan tata ruang di tingkat kabupaten. Kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk membersihkan supply chain dari berbagai masalah kerusakan lingkungan. Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat tapak. Kita berkolaborasi dengan masyarakat untuk membentuk community patrol team, mendorong penguatan pengelolaan hutan desa, dan banyak kerja-kerja advokasi lain yang dilakukan bersama-sama dengan anggota tim yang lain. Banyak. Sebenarnya buatku salah satu tantangan terbesar untuk melestarikan alam Indonesia itu adalah rasa apatis ya dari banyak pihak. Yang menjadi tantangan terbesar itu ketika banyak orang berpikir, oh perlindungan dan pelestarian alam itu adalah pekerjaannya orang lain. Itu adalah tugasnya aktivis lingkungan. Itu adalah tugasnya pemerintah. Itu adalah tugasnya konservasionis, bukan tugas kita semua. Itu menjadi tantangan yang paling berat, karena bagaimanapun kita jadi harus menjadi orang-orang yang anti mainstream ya. Padahal kan tidak perlu seperti itu. Kenyataannya kita semua menikmati alam yang sehat, kita menikmati menghirup udara bersih. Tapi penempatan seolah-olah itu adalah tugasnya orang lain, membuat masalah ini belum menjadi masalah yang populer dan politically dianggap penting. Ada yang namanya target, ada yang namanya mimpi. Kalau mimpiku itu, mungkin suatu hari kita bisa sampai di titik di mana
kita nggak perlu lagi melindungi lingkungan karena itu udah terjadi by default. Karena semua orang sudah paham bahwa ini adalah hal yang diperlukan. Sama seperti relatively semua orang paham bahwa kekerasan terhadap perempuan itu bukan hal yang bisa diterima dan ditolerir. Mudah-mudahan kita juga semakin paham bahwa kekerasan terhadap lingkungan bukan hal yang bisa diterima dan harus ditolerir. Itu mimpinya. Kalau targetnya, aku pengen di masa depan kawasan ekosistem Loiser bisa sampai di titik di mana satwanya, manusianya bisa hidup dengan in harmony dan in prosperity. Karena gini loh, seolah-olah perlindungan lingkungan dan perlindungan satwa itu bertolak belakang dengan pemberantasan kemiskinan, dengan upaya untuk memakmurkan masyarakat. Padahal kenyataannya, seandainya hutan itu dirusak, oke, ada konsekuensi terhadap satwa dan keanekaragaman hayati. Tetapi kerusakan hutan itu juga membawa kita kepada bencana. Bencana itu ada kerugian ekonominya. Nah, seringkali selama ini ketika kita mendesain intervensi ekonomi, kita tidak mempertimbangkan dampak lingkungan yang muncul dari desain tersebut. Dampak lingkungan juga kemudian mempunyai dampak ekonomi. Di tahun 2006, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang itu menimbulkan kerugian yang setara dengan nilai APBA Aceh di tahun yang sama, selama 1 tahun. Jadi bayangkan, kerusakan yang terjadi selama 1 minggu banjir bandang sama dengan nilai budget provinsi selama 1 tahun. Itu kan angka yang sangat besar ya. Banjir tahun ini belum dihitung kerugiannya berapa. Di tahun 2006 banjirnya hanya 3 hari, kurang lebih di beberapa daerah seminggu. Tahun ini banjirnya udah bertahan selama 3 minggu. Kita belum hitung kerugian ekonominya berapa. Gimana kita bisa memberantas kemiskinan kalau investasi yang kita letakkan untuk bangunan kemudian akan rusak oleh bencana alam. Jadi mimpiku ya kita bisa mendesain masa depan di mana satwa nggak harus dikorbankan, hutan bisa dilindungi, tapi masyarakat juga bisa punya prosperity.